Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang kembali di channel Nisa Story bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Istri yang Kuceraikan Ternyata Bosku Sendiri. Melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, let's get straight to the story. Seminggu kemudian, Rani berhasil menemukan seorang pria yang mau menjadi pasangan pura-pura untuk Dilara. Rani pun segera memberitahu Dilara tentang pria tersebut, dan Dilara memberi perintah pada Rani untuk mengatur pertemuannya dengan pria tersebut. Akhirnya di sebuah kafe yang tenang, Dilara duduk, mengenakan gaun biru muda yang menambah pesona wajahnya. Rani duduk di seberang sambil tersenyum penuh arti. Pria itu Agra namanya, dia akan segera datang. Bisik Rani sambil memeriksa jam tangannya. Dilara mengangguk, jantungnya berdebar kencang, menunggu kedatangan Agra. Beberapa menit kemudian, seorang pria tinggi dengan rambut yang sempurna memasuki kafe. Matanya langsung tertuju pada Dilara. Agra menghampiri mereka dengan langkah yakin dan senyum yang menawan. "Hai Dilara," sapa Agra dengan suara yang lembut namun jelas. Dilara terkejut melihat sosok pria yang tak asing di matanya. Dia sampai diam tak membalas sapaan Agra dan hanya menatap dengan tatapan terkejut. "Boleh duduk?" tanya Agra, namun Dilara hanya diam karena masih syok melihat sosok pria yang begitu ia kenal di masa lalunya. Agra tak peduli, dia tetap duduk meski tak dapat izin dari Dilara yang hanya diam saja di depannya. Dengan senyuman, Agra mengungkapkan, "Rani sudah cerita semuanya padaku, makanya aku bersedia menjadi pasangan pura-puramu." Dilara yang tidak senang melihat Agra lantas menoleh ke arah Rani. Namun Rani sudah menghilang di tempatnya. Rani sialan, batin Dilara kesal. Dilara kembali menatap Agra yang memasang senyuman lembut kepadanya. Namun Dilara malah merasa risih dan curiga melihat senyuman Agra tersebut. Apa maksud dari senyumannya itu? Apa dia mau balas dendam karena dulu aku menolak cintanya? Batin Dilara. Dia masih ingat betapa sikapnya tegas menolak perasaan Agra ketika mereka masih kuliah dulu. "Aku tidak menyangka kalau Rani malah meminta bantuanmu," ungkap Dilara dengan keheranan dan kekecewaan. Dia tahu bahwa Agra adalah kakak sepupunya Rani. Namun selama ini Rani lebih dekat dengannya dan merupakan orang kepercayaannya. Rani juga sudah bersumpah bahwa dia hanya akan berpihak padanya, bukan pada siapapun, termasuk Agra. "Jangan salahkan Rani, akulah yang memaksanya untuk membantumu," ucap Agra dengan lembut, seolah mencoba meredakan kemarahan Dilara. Kening Dilara mengerut, rasa curiga dan sakit hati semakin kuat. "Tentu saja aku menyalahkan dia karena dia mencarimu lalu memberitahumu masalahku. Sebenarnya Rani awalnya tidak cerita padaku. Dia hanya memintaku mencarikan beberapa pria tanpa memberitahu alasannya. Karena penasaran, aku coba mencari tahu sendiri Dilara. Kebetulan salah satu pria yang ditemukan Rani adalah kenalanku," kata Agra sambil menatap Dilara. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Agra?" tanya Dilara langsung ke intinya, merasa penasaran dan curiga. "Aku ingin menjadi pasangan pura-puramu Dilara," ujar Agra dengan santai, seolah-olah hal itu tidak penting. Dilara semakin heran pada niat Agra. "Aku memang butuh pasangan pura-pura, tapi bukan seseorang yang mungkin ingin balas dendam kepadaku," kata Dilara tajam menatap Agra dengan curiga. Agra tampak terkejut mendengar perkataan Dilara. "Kau pikir aku ingin balas dendam Dilara? Apa alasan yang membuatmu berpikir begitu?" "Karena dulu aku menolak cintamu," ucap Dilara dengan mantap mengingat luka masa lalu itu. Agra malah tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Dilara. "Dilara, kau benar-benar berpikir itu alasanku?" Dilara merasa semakin bingung dan kesal melihat reaksi Agra yang menurutnya sangat berlebihan. "Kalau bukan alasan itu, lalu untuk apa kamu tiba-tiba muncul di depanku?" "Karena aku masih menyimpan perasaan padamu Dilara." Raut wajah Agra yang tadinya tampak santai berubah serius menatap Dilara. Dilara terkejut mendengar pengakuan itu.
Pikirannya langsung terbang kembali ke 10 tahun lalu saat mereka masih kuliah. Dilara pun sadar selama 10 tahun itu mereka jarang bertemu. Dan dia tahu bahwa Agra terkenal gonta-ganti pasangan meskipun tidak pernah menikah. Senyuman sinis muncul di wajahnya. Aku bukan gadis muda lagi yang bisa kamu tipu, Agra. Oke, terserah apa yang kamu pikirkan tentangku. Tapi aku benar-benar tulus membantumu, Dila. Lagi pula, aku hanya menemanimu saja ke pesta sebagai pasanganmu. Jadi, apa yang kamu takutkan dariku? Dilara terdiam, hatinya berkecamuk. Ia menghela napas panjang sambil bergumam dalam hati. Aku cari seorang pria memang cuma untuk menemaniku ke pesta Ilham. Apa yang aku takutkan? Malah bagus kalau aku bawa Agra karena Ilham tidak menyukai Agra. Dia pasti tidak senang lihat mantan istrinya datang bersama pria yang dulu membuatnya menjadi tidak percaya diri. Flashback ke masa kuliah dulu. Ilham tidak pernah bisa menerima Agra yang selalu tampil menonjol dalam berbagai hal, baik itu penampilan, kepintaran hingga pergaulannya. Agra memang pria yang sangat tampan, pintar dan populer di kampus. Fakta ini membuat Ilham iri dan cemburu, bahkan hingga kini. Dilara tersadar dari lamunannya, sejak dia membayangkan betapa sempurnanya balas dendamnya jika memang bisa menjadikan Agra sebagai pasangannya dalam pesta itu. Lalu Agra menanyakan sesuatu yang menggugah perasaannya. Kenapa diam saja? Apa kamu menolak bantuanku? Agra tampak penasaran, bahkan ada rasa kecewa yang tersembunyi dalam tatapan matanya. Melihat Dilara yang hanya terdiam, ia tak bisa menyembunyikan perasaannya yang sedih. Merasa bahwa Dilara menolak bantuannya. Aku menerima bantuanmu, tapi aku tetap ingin membayarmu seperti niat awalku mencari pria bayaran. Kalau kau tidak mau menerima uangku, lebih baik aku cari pria lain saja. Aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Ucap Dilara yang akhirnya mau menerima bantuan Agra. Dilara memang tidak suka menerima bantuan orang secara cuma-cuma. Terlebih ia belum sepenuhnya percaya pada Agra. Agra tampak senang mendengar keputusan Dilara untuk menerima bantuan darinya. Aku senang mendengarnya. Lalu kapan aku menjalankan tugasku sebagai pasanganmu? Tanyanya. Minggu depan, jawab Dilara tegas. Tapi selama menjadi pasanganku, kamu harus mengikuti apapun yang aku katakan. Agra tersenyum, tidak masalah. Baginya tidak masalah jika ia harus menuruti apapun keinginan Dilara, selama ia bisa dekat lagi dengan Dilara. Setelah keduanya sepakat untuk bekerja sama, mereka meninggalkan kafe. Itu sampai di rumah, Dilara buru-buru ke kamarnya dan ia langsung mengambil ponselnya di tas saat ia ada di kamar. Dengan kasar Dilara menekan beberapa tombol. Rani, apa yang kamu pikirkan sih? Bawa Agra tiba-tiba ke kafe itu. Teriak Dilara segera setelah Rani mengangkat telepon. Suaranya tajam dan penuh emosi. Rani yang terdiam di seberang sana hanya bisa mendengarkan semburan marah Dilara. Maaf Dilara, aku berpikir kalau bawa Agra akan mempercepat segalanya. Aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Jawab Rani dengan suara lembut mencoba menenangkan situasi. Dilara menghela napas frustasi. Pi, kamu tahu sendiri kan, kalau aku pernah menolak sepupumu dan dia pasti dendam padaku. Kamu malah bawa dia tanpa memberitahuku lebih dulu. Lanjutnya, matanya menyala dengan perasaan yang sulit dipahami. Rani yang masih ditelepon menarik napas dalam. Aku mengerti Dila, aku benar-benar minta maaf. Kalau kamu mau, aku siap menerima hukuman apapun yang kamu berikan. Ujarnya dengan nada serius, siap menghadapi konsekuensi dari kesalahannya. Mendengar ketulusan Rani, Dilara perlahan-lahan mereda. Tidak Rani, aku mesti menganggap kamu teman, jadi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tapi kamu tidak boleh mengulangi kesalahan seperti ini. Jadilah orang yang punya profesionalitas. Suaranya sudah lebih tenang namun masih tegas. Rani menghembuskan napas lega dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dilara melangkah keluar dari butik dengan anggun, mengenakan gaun malam berwarna peach yang membalut lembut lekuk tubuhnya, disempurnakan dengan hijab yang elegan melingkar di kepala. Di depan butik, Agra sudah menunggu dengan mobil mewahnya yang terparkir mengilap. Saat melihat Dilara, matanya berbinar dan senyumnya melebar. Wow Dila, kamu terlihat sangat menakjubkan malam ini. Seru Agra dengan kagum yang tak tersembunyi. Dilara hanya memandangnya dengan tatapan tajam, tanpa senyum. Meski hatinya berkecamuk, dia memilih untuk menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Agra yang tampaknya tidak terganggu oleh reaksi dingin Dilara, berjalan menuju pintu mobil sambil tetap mempertahankan senyumnya.
Dia membuka pintu mobil dengan sikap seorang pria yang berusaha mengesankan. "Silakan Dila, mari kita buat malam ini menjadi malam yang tidak terlupakan," kata Agra, memberi isyarat agar Dilara masuk ke dalam mobil. Dilara menghela napas dalam-dalam sebelum melangkahkan kakinya memasuki mobil. Meski perasaannya bercampur aduk, dia tahu malam ini harus dihadapi. Agra menutup pintu dengan lembut setelah Dilara duduk. Kemudian berjalan mengelilingi mobil untuk masuk ke kursi pengemudi. Mobil mewah itu perlahan melaju meninggalkan butik, membawa Dilara dan Agra menuju tempat yang akan menguji kekuatan hati Dilara. Agra menyetir dengan penuh perhatian, matanya sesekali melirik Dilara yang duduk di sebelahnya. Dia tahu betul bahwa pengkhianatan Ilham telah melukai Dilara sangat dalam. Sebagai pria yang sejak dulu mencintai Dilara, Agra ingin memberikan dukungan, ingin merasakan apa yang sedang Dilara rasakan. Namun dia takut membuat Dilara semakin tersiksa oleh perasaannya sendiri. "Ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan perasaanku," gumam Agra dalam hati. Dia merasa seakan ada tekanan yang mengganjal di dadanya. Ingin segera dikeluarkan, namun ketakutan akan reaksi Dilara membuatnya enggan untuk berbicara. Agra paham benar bahwa Dilara adalah perempuan yang tegar dan tidak suka diberi simpati. Dia juga menyadari bahwa Dilara masih belum percaya sepenuhnya padanya. Mobil berhenti di depan hotel tempat pernikahan Ilham akan digelar. Agra cepat-cepat keluar dari mobil dan membuka pintu untuk Dilara. Dengan wajah yang mencoba tersenyum, ia mengulurkan tangan untuk membantu Dilara turun dari mobil. "Ayo turun," ajak Agra dengan suara lembut, berusaha mencairkan suasana hati yang begitu berat. Dilara menerima uluran tangan Agra dan perlahan turun dari mobil. Mereka tidak langsung masuk ke dalam hotel. Dilara berdiri tegak, matanya menatap nanar ke arah gedung hotel. Agra seolah bisa merasakan keguncangan di dalam hati Dilara. Namun ia tak tahu bagaimana cara menenangkan Dilara agar kembali merasa aman di sisinya. "Kalau cuma dijadikan pasangan pura-pura, tapi aku senang kalau itu buat Dilara senang," batin Agra dalam diam, sambil menatap Dilara yang ia sayangi dengan tulus. Agra menoleh ke Dilara dengan ekspresi khawatir. "Kau yakin mau masuk ke dalam?" tanya Agra, namun Dilara tidak menjawab dan hanya terdiam. "Sebenarnya tidak ada gunanya kamu datang ke pernikahan mantan suamimu, Dila. Tidak ada keuntungan apapun bagimu," tambah Agra. "Tidak usah banyak tanya, tugasmu hanya menemaniku," tegas Dilara tak suka dinasehati oleh Agra. Di dalam hati, Dilara merasa jengkel dengan kekhawatiran Agra yang berlebihan. "Aku cukup tahu apa yang sedang aku lakukan, tidak perlu diberi nasihat," batinnya kesal. "Jangan-jangan kau mau buat kekacauan di dalam pesta pernikahan orang lain," canda Agra mencoba mencairkan suasana. "Pikiranmu terlalu dramatis. Memangnya aku perempuan yang tidak punya harga diri sampai harus menghancurkan pernikahan orang lain?" sahut Dilara. "Aku datang kemari untuk menunjukkan pada mereka kalau aku bukan orang yang gampang terpuruk karena perbuatan mereka." Dalam hati, Dilara merenungkan betapa besarnya niat dan tekadnya untuk meyakinkan mantan suaminya bahwa ia baik-baik saja. Ia tak ingin menunjukkan kelemahan atau kesedihan. "Ini bukan tentang dendam atau membalas penghinaan Ilham. Aku hanya ingin menegaskan bahwa aku bisa bahagia meski mereka menikah," ungkap Dilara dalam hati. Saat memasuki hotel, langkah anggun Dilara dan lengan yang merangkul Agra memancarkan pesona yang memikat. Semua mata tertuju pada mereka berdua saat pintu ruangan pernikahan Ilham terbuka. Dilara begitu mempesona dengan penampilannya yang anggun. Sementara Agra terlihat sangat tampan dengan jas mewah berwarna hitam dan wajah yang menawan. Mereka seperti sepasang insan yang menjadi perhatian dunia saat ini. Ilham yang berdiri di depan para tamunya menatap mantan istrinya dengan perasaan takjub dan kagum. Dia tidak pernah melihat Dilara mengenakan gaun seindah ini sebelumnya. Membuatnya tersadar bahwa mungkin selama ini dia tidak begitu mengenal sosok Dilara sepenuhnya. "Apa dulu aku tidak cukup melihat keindahan dalam diri Dilara? Atau mungkin sekarang dia memang berubah?" batin Ilham sambil terus memandangi Dilara yang seperti seorang bidadari yang turun dari langit. Widuri yang berdiri di samping Ilham merasa cemburu melihat suaminya terpesona pada sosok mantan istrinya. Dia bisa merasakan tatapan-tatapan tajam dari para tamu yang membandingkan dirinya dengan Dilara. "Aku tidak mampu bersaing dengan Dilara. Kenapa semua orang hanya memandangnya? Aku tidak ingin kalah dari mantan istri suamiku. Ini harus ada cara untuk aku memenangkan perhatian mereka kembali," gumam Widuri dalam hati, semakin bertekad untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak kalah menarik dari Dilara.
Dilara kini berdiri di hadapan Ilham dan Widuri dengan senyum yang ramah. Matanya menatap Ilham yang tampaknya tidak mampu memalingkan pandangannya darinya. Selamat atas pernikahanmu Mas Ilham. Aku doakan kalian berdua bahagia selamanya sampai maut memisahkan. Widuri mendengar ucapan selamat dari Dilara, malah merasa kesal. Baginya ucapan Dilara seolah sebuah ejekan. Namun karena banyak tamu di sekitarnya, ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia menatap Dilara tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke Agra yang tampak tampan dan berwibawa dengan setelan jas mewahnya. Wanita tidak berguna ini datang bersama seorang pria tampan. Pasti dia memungut pengemis di jalanan lalu dia dandani seperti pria konglomerat. Gumam Widuri dalam hati. Mana mungkin ada laki-laki tampan dan kaya yang mau bersamanya. Bahkan Ilham yang hanya direktur pemasaran membuangnya. Pasti pakaian yang dikenakan pria itu hanya disewa saja. Batin Widuri yang tak henti-hentinya mencoba meremehkan Dilara. Namun di lubuk hatinya ada rasa cemburu melihat Dilara tampil anggun bersama pria yang tampak berkelas. Bu Ira yang sama ini tidak menyukai kehadiran Dilara berdiri tegak dari kursi di mana ia duduk bersama kedua orang tua Widuri. Dengan wajah yang menunjukkan kemarahan dan rasa tidak suka, dia berkata pada Dilara, "Kamu dan Ilham sudah bercerai, jadi jangan berani membuat kekacauan di pesta ini. Kalau tidak, aku tidak segan mempermalukanmu di depan semua orang dan melaporkanmu ke polisi." Dalam hati Bu Ira, ia mengkhawatirkan bahwa Dilara datang dengan niat jahat yang dapat merusak suasana pesta anaknya. Namun Dilara hanya tersenyum sinis sambil menatap mantan ibu mertuanya. "Jangan khawatir Bu, aku sudah muak dengan anak ibu. Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat pada Ilham," kata Dilara dengan nada mengejek. Dalam pikirannya, Dilara merasa lega karena sudah terlepas dari cengkraman keluarga itu. Namun ia ingin memperlihatkan keberaniannya di depan mereka. Setelah membahas perkataan Bu Ira, Dilara mengajak Agra untuk duduk di salah satu kursi yang diperuntukkan bagi tamu. Bu Ira dan Widuri tampak kesal melihat sikap angkuh Dilara, seolah-olah ia tidak peduli dengan perasaan mereka. Sementara itu Ilham merasa cemburu melihat Dilara begitu mesra dengan Agra. Matanya terus menatap tangan Dilara yang merangkul lengan Agra. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa maksud Dilara datang ke sini? Apa dia ingin membangkitkan rasa cemburu di hatiku? Tapi kenapa dia bersikap begitu dingin padaku? Pesta yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi Ilham kini menjadi anjing perang batin yang memenuhi pikirannya. Perasaan lega memenuhi dada Bu Ira ketika melihat anaknya resmi menikah dengan Widuri. Upacara pernikahan yang berlangsung di hotel mewah tersebut telah selesai tanpa ada hambatan yang berarti. Bu Ira menghela napas panjang, mengusir segala kecemasan yang sempat menghantui pikirannya sejak kehadiran Dilara yang bisa tiba-tiba mengubah suasana. Para tamu berdatangan satu persatu memberikan ucapan selamat kepada Ilham dan Widuri yang tampak bahagia, berdiri berdampingan sambil menerima ucapan selamat. Sorot mata mereka berdua memancarkan kebahagiaan yang tak terkira. Di sudut lain, Dilara yang duduk bersama Agra tampak memberikan senyum miring. Tidak ada air mata, tidak ada raut wajah kecewa atau marah. Hanya senyum simpul yang seolah mengatakan dia telah menerima kenyataan. Ilham yang seharusnya bahagia di hari pernikahannya ini sesekali mencuri pandang ke arah Dilara. Ekspresi wajahnya berubah, seakan ada perasaan tidak senang yang muncul saat melihat senyum Dilara tersebut. Meskipun begitu, ia berusaha menyembunyikan perasaan itu. Kembali tersenyum kepada tamu yang datang mengucapkan selamat. Namun setiap kali pandangannya bertemu dengan Dilara, ada kilatan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Widuri menangkap tatapan Ilham yang tertuju pada Dilara dan itu mengusik perasaannya. Hatinya semakin terbakar oleh perasaan cemburu. Apa Ilham masih belum bisa melupakan Dilara? Apa perasaannya masih ada untuk mantan istrinya itu? Pikir Widuri dengan rasa sakit di hatinya. Ketidaknyamanan itu menggerakkan Widuri untuk segera menjalankan rencana jahat yang telah ia persiapkan untuk mempermalukan Dilara di depan semua tamu. Di tengah sibuknya para tamu yang berdatangan memberi ucapan selamat, Widuri melangkah menuju meja yang menyajikan berbagai makanan dan minuman. Dalam diam, ia mengeluarkan sebuah pil yang ia sembunyikan di balik gaun di dadanya dan mencelupkannya ke dalam 2 gelas minuman. Malam ini, aku harus membuatmu terlihat buruk di mata Ilham, Dilara. Aku harus membuatnya jijik padamu dan menyadari bahwa akulah satu-satunya wanita terbaik yang paling pantas untuknya. Gumam Widuri dalam hati saat perasaan cemburu dan rasa takut kehilangan kembali menguasainya. Setelah yakin pil itu telah larut dalam minuman,
Widuri menghampiri salah satu pelayan yang sibuk membagikan minuman pada para tamu. "Tolong berikan minuman ini pada wanita yang mengenakan gaun berwarna peach di sana," bisik Widuri sambil mengarahkan pandangannya ke Dilara yang tengah duduk berbincang dengan Agra. "Yang pakai hijab itu, Mbak?" tanya si pelayan memastikan tidak menyadari adanya niat jahat di balik permintaan Widuri. "Benar, berikan juga pada laki-laki di sebelahnya." Sebelumnya Widuri sudah menyiapkan seorang pria bayaran untuk tidur dengan Dilara. Namun karena ia lihat Dilara datang bersama seorang laki-laki, hingga sekalian saja ia menjebak Dilara tidur dengan lelaki itu. "Baik, Mbak. Jangan katakan kalau minuman ini dariku. Tawarkan saja minuman ini padanya seperti kau menawarkannya pada tamu lain," tutur Widuri. "Baik, Mbak." Widuri menyerahkan sejumlah uang kepada pelayan meskipun pelayan itu sudah setuju sebelumnya. Dia ingin memastikan bahwa pelayan itu akan memberikan minuman khusus kepada Dilara. Pelayan itu tersenyum mengangguk, mengerti apa yang diharapkan Widuri. Segera ia menghampiri Dilara dan menawarkan minuman itu kepadanya. Dilara yang tak menyadari apa-apa menerima minuman itu dengan nada santai. Teguk demi seteguk ia melahap isinya. Widuri yang mengawasi semuanya dari kejauhan tersenyum miring, puas melihat rencananya mulai berjalan. "Akhirnya dia akan merasakan apa yang kurasakan," gumam Widuri berbisik pada dirinya sendiri sambil merasakan detak jantungnya mulai memacu. Lama kemudian Dilara mulai merasakan pusing yang luar biasa. Dia menahan kepalanya dengan tangannya, bingung mengapa perasaannya tiba-tiba berubah. Begitu juga dengan Agra yang duduk di sampingnya. Namun Agra masih bisa menahannya. Widuri yang melihat mereka yakin bahwa obat yang ia campurkan dalam minuman Dilara dan Agra mulai bekerja. Dia merasa bahagia akan keberhasilan rencananya dan dengan cepat mengajak Ilham untuk mendekati Dilara. "Ayo sayang, kita sapa Dila lagi." Ilham tampak terganggu seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal hatinya saat berada di dekat Dilara. "Kenapa kita harus menyapanya?" keluhnya dengan nada yang terasa jengkel. Widuri menyembunyikan senyum puas di balik wajah seriusnya. Tak sabar menanti hasil dari intrik yang baru saja dia rencanakan untuk mengejutkan mereka berdua. "Dia datang ke pernikahan kita, bukan? Kita harus menjaga kesopanan dan menghargainya seperti tamu lainnya," ujar Widuri dengan nada palsu yang terdengar begitu mengayomi di hadapan Ilham. Akhirnya dengan berat hati Ilham menyetujui usulan Widuri. Mereka pun mendekati Dilara yang mulai gelisah ketika melihat Ilham dan Widuri menghampirinya. Tatapannya menjadi kabur dan matanya pun mulai berkaca-kaca. Berusaha keras untuk tidak terlihat lemah, Dilara mencoba berdiri tegak. Namun saat dia berhasil berdiri, kakinya tak sanggup menopang beban tubuhnya hingga akhirnya ia hampir jatuh. Untung saja Agra sigap menangkapnya sebelum ia terjatuh ke lantai. Melihat kejadian ini, Widuri berpura-pura terkejut dan khawatir. "Ya Tuhan Dilara, kenapa kamu? Apa yang terjadi?" Dia menanyakan sambil merasa puas atas drama yang ia rancang untuk mempermalukan Dilara di depan Ilham. Ilham merasa khawatir, tetapi kekhawatiran itu datang dari hati yang tulus, berbeda dengan kekhawatiran pura-pura dari Widuri. Agra juga terlihat cemas, melihat wanita pujaannya tak mampu berdiri dan terus memegang kepalanya sambil mengeluh kepanasan. "Sebaiknya bawa dia ke kamarku saja," ucap Widuri memberi solusi. Agra yang sedang panik tak mampu berpikir jernih, dan ia pun menuruti Widuri. Segera ia menggendong Dilara lalu membawa Dilara ke kamar Widuri, dituntun oleh Widuri. Ilham hanya berdiri diam, menatap Agra menggendong Dilara pergi. Hatinya semakin tertikam melihat seorang pria menggendong mantan istrinya. Bahkan ia mengepalkan kedua tangannya. "Kenapa perasaan ini kembali hadir? Haruskah aku menerima semuanya begitu saja?" gumam Ilham dalam hati. Widuri kini ada di depan kamar hotel yang ia sediakan untuk menjebak Dilara. Dia membuka pintu kamar hotelnya dan mempersilakan Agra masuk ke dalam. Agra segera membawa Dilara ke dalam, meletakkan tubuh lemahnya di atas kasur. Widuri yang masih ingin melakukan sesuatu segera meninggalkan mereka berdua. Merasa bahwa dia sendiri tidak mampu menyetir dalam kondisi seperti ini, Agra mengambil ponselnya dari saku jasnya untuk menghubungi bawahannya agar datang menjemputnya. Namun ketika ia hendak menekan nomor yang dituju, dia menyadari betapa panas tubuhnya. "Sial, kepalaku terasa seperti mau meledak dan tubuh ini terasa seperti api. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Apa minuman yang diberikan pelayan tadi menyebabkan hal ini?" gerutu Agra dalam hati. Dilara yang awalnya terbaring diam di atas kasur tiba-tiba mulai bergerak. Dalam kondisi yang tidak sadar, dia mulai mencoba melepaskan hijab dan gaunnya. "Ya Tuhan, wanita ini pasti tidak sadar apa yang sedang dia lakukannya." Agra dengan cepat menggenggam kedua tangan Dilara,
berusaha menghentikannya agar tidak membuka pakaiannya lebih jauh. Panas, panas, gumam Dilara. Wajahnya menunjukkan betapa dia menderita karena rasa panas yang tak tertahankan akibat obat yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat itulah seorang pelayan datang, mengetuk pintu dengan lembut dan menyampaikan, "Layanan kamar." Agra yang merasa kewalahan menghadapi dua situasi yang terjadi pada saat bersamaan, bersyukur mendengar pelayan wanita itu datang. Karena di saat ini ia merasakan tubuhnya sangat panas dan Dilara juga butuh perhatian. Ia membutuhkan seorang perempuan yang dapat membantu Dilara, dan akhirnya ia datang membuka pintu kamar itu. "Masuklah, aku membutuhkan bantuanmu." Hatinya merasa lega sejenak karena merasa mungkin saja pertolongan telah datang. Hingga saat ia ingin masuk ke kamar kembali, tak disangka-sangka pelayan perempuan tersebut malah memukul belakang lehernya dengan kuat. "Sial, apa yang baru saja terjadi?" bisik Agra dalam hatinya sebelum pandangannya perlahan gelap dan kesadarannya menghilang. Widuri dan seorang pelayan hotel berdiri di samping tempat tidur. "Mbak Widuri, saya tahu siapa laki-laki ini. Dia Agra Kusuma, pemilik hotel ini, Mbak," ungkap si pelayan yang membuat Widuri terkejut. "Apa?" Matanya membulat sempurna. "Oh yakin?" Keningnya mengerut menatap pelayan hotel itu. "Yakin, Mbak," jawab pelayan itu tanpa ketakutan. Widuri merasa jantungnya berdegup kencang. Bagaimana mungkin orang yang baru saja mereka pukul adalah pemilik hotel ini? "Lalu kenapa kau tidak bilang? Dan kenapa juga kau memukulnya kalau tahu dia pemilik hotel ini?" tanya Widuri yang juga khawatir serta ketakutan karena ia yang meminta pelayan ini memukul Agra. "Saya tidak mengenalinya saat beliau membuka pintu. Saya baru sadar saat kita membaringkan dia di kasur. Mbak Widuri, bagaimana ini? Saya pasti akan dipecat setelah ini karena dia tahu wajah saya," tutur pelayan itu dengan suara gemetar. "Tenanglah, kalau kau dipecat, aku akan merekomendasikanmu ke hotel lain. Tapi sekarang kita tidak bisa mundur. Kamu sudah terlanjur memukulnya," ucap Widuri dengan berusaha untuk menenangkan pelayan tersebut. Namun di lubuk hati Widuri, pikiran-pikirannya mulai bergelut satu sama lain. Apa yang baru terjadi ini? Apa yang harus kulakukan? Aku juga tidak ingin mendapatkan masalah. Dan kenapa juga Dilara bisa sama dengan pemilik hotel ini? Apa jangan-jangan dia sudah menjual tubuhnya pada lelaki ini? Karena tidak mungkin seorang pria kaya mau sama janda. Apalagi Dilara, wanita yang tidak berguna. "Mbak Widuri, sebaiknya Anda jangan memanggil para tamu kemari. Anda mungkin akan dapat masalah, Mbak." Pelayan itu memberi nasihat sambil menarik napas panjang. Widuri mengangguk, menyetujui nasihat yang diberikan. "Aku tidak akan memanggil para tamu. Aku hanya ingin mengambil foto mereka saja lalu menunjukkannya pada Ilham," ucapnya sembari melihat Dilara dan Agra. Widuri menyadari bahwa ia hanyalah seorang karyawan di sebuah perusahaan tanpa nama besar keluarga dan sudah berjuang keras untuk mencapai kesuksesannya. Pikirannya dibayangi ketakutan akan mendapatkan masalah jika ia berani mengusik Agra yang merupakan pemilik hotel ini. Oleh sebab itu Widuri terpaksa hanya mengambil foto Dilara dan Agra untuk ditunjukkan pada Ilham. Ia tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh dengan mempermalukan Dilara di depan para tamu karena Agra. Sementara pelayan itu tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian dengan berat hati Widuri mengambil foto Agra dan Dilara yang sedang berbaring dengan posisi saling berpelukan. Widuri sengaja memposisikan mereka seolah sedang bermesraan. Bahkan ia sampai membuka kemeja Agra agar terlihat lebih nyata. Setelah mendapatkan foto itu, Widuri segera meninggalkan kamar bersama pelayan tersebut. 3 jam kemudian, Agra membuka matanya sembari memegang belakang lehernya yang sakit akibat pukulan tadi. Hatinya berdebar kencang saat melihat Dilara di sebelahnya tanpa hijab dan gaunnya sedikit terbuka. "Astagfirullah, apa yang telah terjadi?" bisik Agra dengan kaget dan penyesalan yang menghantuinya. Lalu Agra teringat saat ia dipukul oleh seorang pelayan sesaat lalu. Hal itu menyulut emosi marah dalam dirinya, dan ia tidak bisa menahan amarah yang mulai membuncah. "Aku tidak bisa membiarkan pelayan semena-mena itu mendapatkan kepuasan atas perbuatannya. Dasar brengsek," gumamnya geram. Dalam keadaan marah, Agra mengambil inisiatif untuk menghubungi manajer hotel yang merupakan bawahannya. "Besok kumpulkan semua pelayan hotel. Aku ingin melihat siapa pelayan yang berani berurusan denganku," ges Agra dengan nada suara tinggi. Dari sisi telepon yang lain, ia mendengar suara manajer hotel yang tampak ketakutan. "Baik Pak Agra." Sebelum menutup telepon, Agra menambahkan perintah lain. "Suruh pelayan perempuan kemari. Aku ada di kamar 034. Perintahnya pada manajer hotel. "Baik Pak Agra," saut manajer hotel kembali dengan patuh. Agra kemudian mematikan panggilan itu dan menghela napas, berusaha menenangkan diri.
Sambil menunggu pelayan datang, Agra hanya duduk termenung di sofa sambil melihat Dilara yang masih tak sadar. Kiranya tidak hanya melayang pada Widuri yang membawanya ke kamar ini, tapi juga pada seseorang yang sepertinya mencoba menjebak Dilara. Berani orang itu menjebak Dilara di hotelku. Aku akan menemukan siapa pelakunya dan memberinya pelajaran. Geram Agra dalam hati, tekad untuk mencari keadilan. Matanya kini tertuju pada Dilara yang terbaring lemah di kasur. Detik demi detik berlalu dan pikirannya terus melayang pada kejadian beberapa jam yang lalu. Di saat Dilara pingsan, ketakutan menyergap hati Agra, membuatnya panik dan tidak mampu berpikir jernih. Itu saat yang tepat bagi Widuri untuk memanfaatkannya. Sepertinya orang yang menjebak Dilara adalah istri baru Ilham. Batin Agra menebak bahwa Dilara kemungkinan dijebak oleh Widuri. Di sela-sela ruang yang sunyi itu, hanya suara napas Dilara yang terdengar, lembut dan teratur. Agra mengusap wajahnya, mencoba menghapus kebodohan yang telah dia lakukan. Dengan langkah gontai, ia mendekati kasur Dilara. Jari-jarinya yang gemetar menyentuh tangan Dilara yang dingin. Maafkan aku, Dila. Aku tidak seharusnya membiarkan orang menjebakmu dan menyakitimu di tempatku. Aku benar-benar sangat bodoh sampai aku ikut dijebak di hotelku sendiri. Gumamnya lirih, hampir tidak terdengar. Agra pun berjanji pada dirinya sendiri tidak akan lagi membiarkan seseorang menyakiti Dilara. Ia akan membalas orang yang sudah memberikan minuman pada Dilara sampai Dilara melakukan hal senonoh. Di saat itu mata Dilara terbuka lebar, terkejut melihat Agra yang duduk di sebelah tempat tidurnya. Darahnya mendidih, matanya memerah. Saat ia menyadari hijabnya sudah tidak lagi menutupi kepalanya dan gaunnya sedikit terbuka. Apa yang telah terjadi? Teriaknya dalam hati. Suara nafasnya memburu, penuh dengan amarah dan kebingungan. Agra yang tampak canggung dan gugup mencoba menjelaskan, tetapi Dilara memotongnya dengan tatapan tajam. Jangan berani-berani menyentuhku, bentak Dilara. Tubuhnya gemetar, tangan mengepal keras. Dia mencoba menyusun kembali hijabnya dengan tergesa-gesa. Sementara mata Agra terlihat penuh penyesalan dan ketakutan. Dilara merasa seperti tertusuk duri. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran tentang apa yang mungkin telah terjadi saat ia tidak sadar. Agra berdiri, menjauh, tangannya terangkat seolah ingin meminta maaf. Namun tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Dilara dengan langkah cepat dan penuh amarah turun dari kasur. Agra, aku tidak menyangka kalau kau bajingan. Kau berani menyentuhku. Dila, dia brengsek. Teriak Dilara dan dia masih merasakan hangatnya obat yang bercampur dalam darahnya, menjalar ke seluruh tubuhnya. Matanya yang sembab menatap Agra dengan tatapan yang membara, penuh dengan amarah dan kebingungan. Seseorang memberikanmu sesuatu ke minumanmu, dan itu obat untuk meningkatkan gairah, tapi sepertinya dosisnya tidak tinggi. Karena kondisimu tidak terlalu parah, jelas Agra dengan suara yang berusaha menenangkan. Kepala Dilara terasa ringan, seperti mengambang. Dia mencoba mengingat-ingat siapa yang mungkin telah melakukan hal ini padanya. Tapi memori itu kabur, seolah-olah terkunci di balik kabut tebal. Agra berdiri di sampingnya menawarkan bahu dan kekuatan. Dengan napas yang terengah-engah, Dilara berusaha mengendalikan emosinya yang bergejolak. Aku tidak mengerti mengapa ada orang yang melakukan ini padaku. Apa mungkin pelakunya Widuri? Ucapnya dengan suara serak. Agra mengulurkan tangan mencoba memberikan kenyamanan. Kita akan mencari tahu siapa pelakunya, Dilara. Aku di sini untuk membantumu. Katanya matanya menunjukkan tekad yang kuat. Dilara terjatuh ke atas kasur dengan mata berkaca-kaca. Dadanya naik turun tak terkendali karena marah dan bingung yang meluap-luap. Sudut matanya merah, tanda air mata yang tak henti-hentinya mengalir sejak ia meninggalkan hotel itu. Ia merasa dirinya telah direnggut kesuciannya tanpa persetujuan dan itu membuat Dilara marah pada Agra. Namun Dilara tak hanya marah pada Agra, ia juga marah pada Widuri karena curiga bahwa Widuri telah mengatur segalanya sebagai bagian dari rencana Widuri untuk mempermalukannya. Widuri pasti berada di balik semua ini, desis Dilara, menggenggam erat spray tempatnya bersandar. Selama ini Dilara tak punya musuh selain Widuri yang dengan berani mendatanginya dan mengaku selingkuhan Ilham, hingga ia menuduh Widuri di balik kejadian ini. Dilara bangkit dari tempat tidur, menghapus air matanya, dan berjalan dengan langkah gontai menuju depan cermin besar di dalam kamarnya itu. Widuri, kau akan dapat balasan berkali-kali lipat dari perbuatanmu padaku. Lihat saja, aku akan membuatmu hidupmu lebih hancur dari ini. Ucap Dilara dengan suara yang bergetar. Agra yang sedang menyetir menuju rumahnya tersenyum dengan raut muka yang tampak puas. Dia menatap jalanan di depan,
sambil sesekali tersenyum sinis memikirkan bagaimana rencananya berjalan lancar. Sebentar lagi Dilara akan menjadi milikku, gumamnya yang tak sabar menjadikan Dilara istrinya. Maafkan aku Dila, aku terpaksa berbohong karena bagiku ini satu-satunya cara untuk mendapatkanmu. Aku percaya setelah menikah denganmu kau akan perlahan mencintaiku. Aku tidak mau menjadi pria bodoh lagi seperti dulu yang hanya diam menunggu cintamu. Aku tidak mau orang lain merebutmu lagi dariku. Agra menyadari tindakannya salah, namun ia tetap berbohong karena merasa tidak punya pilihan selain memanfaatkan kejadian semalam. Esoknya Agra mengumpulkan seluruh pegawai hotelnya. Mereka berdiri dengan kepala menunduk, merasa gugup dan cemas akan keputusan yang akan diambil Agra. Dengan wibawa yang dimilikinya, Agra menatap mereka satu persatu, mencoba mencari raut wajah siapa yang mungkin terlibat. Sebelum mulai berbicara, Agra menghela napas panjang sambil mengingat kejadian yang telah terjadi. Kemarin ada pegawai yang berani memberikan minuman padaku dan wanitaku yang dicampur obat di pesta pernikahan. Serta ada pegawai yang berani memukulku di kamar, ujarnya dengan tegas. Wajah Agra terlihat begitu marah saat mengingat perlakuan yang ia terima, sehingga para pegawai semakin merasa takut. Agra kembali melanjutkan. Siapa saja di antara kalian yang merasa telah melakukan itu, maju ke depan sekarang juga. Dan akui kesalahan kalian sebelum aku sendiri yang menyeret kalian secara paksa, lalu membawa kalian ke kantor polisi. Kedua pegawai yang terlibat dalam perbuatan tersebut akhirnya maju dengan langkah ragu dan kepala yang semakin menunduk. Agra melirik mereka dengan tajam dan berucap tanpa ragu. Siapa yang menyuruhmu memberikan minuman yang sudah dicampur obat padaku? Tanyanya dengan keras pada salah satu perempuan berambut pendek sebahu. Jangan coba bohong padaku. Ingat, kesalahan kalian telah melukai seseorang yang sangat aku sayangi dan hargai. Tambah Agra dengan nada yang semakin meninggi, mencerminkan betapa sakit hati yang ia rasakan akibat perbuatan mereka. Pegawai itu merasa ketakutan. Ia tidak ingin dihukum seberat-beratnya. Gugup dan dengan suara gemetar ia mengaku. Orang yang meminta saya adalah Mbak Widuri yang punya pesta, Pak. Maafkan saya karena tidak tahu kalau Bapak adalah pemilik hotel ini. Dia bahkan tidak berani menatap wajah Agra. Bicaranya terbata-bata akibat ketakutan yang dialaminya. Agra tidak merasa terkejut sama sekali. Sejak awal ia sudah menduga bahwa pelakunya adalah Widuri. Apa orang yang menyuruhmu memukulku adalah Widuri juga? Tanyanya sambil menoleh ke perempuan yang satunya. Pegawai perempuan itu tidak menjawab, ia hanya menundukkan kepalanya. Agra pun tahu bahwa diamnya adalah sebuah jawaban yang pasti. Kalian berdua dipecat, ucap Agra tegas. Kedua pegawai itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunduk karena mereka sadar bahwa mereka memang sudah salah. Bagaimana bisa sampai terjebak dalam situasi ini? Batin pegawai itu dengan penyesalan. Seandainya aku lebih berhati-hati, mungkin aku tidak akan berakhir dipecat seperti ini. Namun apa yang telah terjadi tidak bisa diubah lagi, dan kini mereka harus menerima akibat dari perbuatannya. Kemudian Agra menghubungi Dilara untuk memberitahu kebenaran tersebut. Dilara yang masih marah pada Agra bersuara tegas. Kenapa kau menghubungiku? Agra menghela napas berat saat mendengarkan suara Dilara yang tegas di ujung telepon. Dilara, aku mengaku salah tapi kejadian malam itu tidak sepenuhnya salahku, Dila. Kita berdua tahu jelas kalau kita sama-sama dijebak oleh orang yang ingin mempermalukan kita. Dilara tidak mengatakan apapun dan suasana hening sejenak sebelum Agra memutuskan untuk melanjutkan. Dilara, orang yang memberikan obat itu adalah Widuri. Dilara yang duduk di ruang kerjanya hanya mengangguk pelan. Aku tahu Agra, sahutnya dengan nada yang lebih tenang dibandingkan tadi dan ia tidak menunjukkan kejutan sama sekali. Agra merasa ada yang tidak beres. Kamu tidak terkejut? Tidak, jawab Dilara singkat. Aku sudah menduga sejak awal. Ada keheningan sejenak kemudian Agra berkata lagi. Jika kamu mau, aku bisa membantu kamu untuk menuntutnya. Aku punya 2 saksi yang bisa membuat Widuri dipenjara. Dilara menggigit bibirnya, mempertimbangkan tawaran itu. Aku menghargai bantuanmu Agra, tapi aku punya rencana sendiri untuk membalasnya. Aku ingin dia merasakan malu yang mendalam sebelum apapun. Dilara tentu ingin memenjarakan Widuri, namun dia ingin mempermalukan Widuri terlebih dulu di depan semua orang seperti yang dilakukan Widuri dan Ilham padanya. Agra mengangguk meski hanya terdengar suaranya. Baiklah, aku akan mendukung apapun keputusanmu. Kamu hanya perlu memberitahuku apa yang harus aku lakukan. Dilara berdiri dengan postur yang percaya diri. Senyum tipisnya terlukis di wajahnya sambil memegang ponsel di telinga. Terima kasih Agra, aku akan segera mengatur rencananya.
Bersiaplah, karena kita akan membuat Widuri tidak bisa menunjukkan mukanya lagi dimanapun. Ucap Dilara dengan nada yang berbahaya namun terkendali. Agra menutup panggilan dengan kepuasan yang jelas terpancar dari matanya. Siap, kapan saja Dilara sayang. Jawab Agra menatap sebelum memasukkan ponselnya di saku jasnya. Dia kemudian menoleh, matanya menyapu ruangan dan berhenti pada dua pegawai yang masih berdiri di depannya. Dengan tatapan yang tajam dan penuh kekuasaan, dia memperhatikan mereka. Kedua pegawai itu merasakan dingin menusuk dari tatapan Agra, membuat mereka menundukkan kepala, gemetar karena ketakutan akan kemarahan yang mungkin saja meledak dari pria itu. Agra hanya tersenyum tipis, menikmati efek yang ia timbulkan, lalu kembali ke ruang kerjanya tanpa sepatah kata pun pada mereka semua. Widuri yang berhasil mendapatkan gambar Dilara dan Agra menunjukkan gambar itu pada Ilham, membuat Ilham semakin jijik dengan Diara. Hatinya bergumam, ternyata dia tidak lebih dari wanita murahan. Itulah mantan istrimu, Mas. Dia datang ke pesta pernikahan kita, lalu memesan kamar di hotel itu untuk bersenang-senang dengan pria sewaannya. Sungguh menyedihkan, ucap Widuri. Mendengar penuturan Widuri, Ilham semakin terpikat pada Widuri, yang dalam pikirannya adalah istri yang sempurna, cerdas, dan cantik. Dia merasa seperti di sana hanya Widuri yang memahaminya. Dilara yang saat ini tengah mengatur rencananya untuk mempermalukan Widuri dan Ilham, bertekad dalam hati untuk membalas semua dendam yang pernah dideritanya. Demi melancarkan balas dendamku pada mereka, aku harus membuat pesta penyambutan yang sempurna, ucap Dilara dalam hati, merasa lebih semangat dan terinovasi untuk menjalankan rencananya. Di ruang pesta yang indah, candlelight berkilau menerangi setiap sudut ruangan. Ilham dan Widuri berdiri di samping meja penerima tamu, mengenakan pakaian formal terbaik mereka. Widuri dengan gaun malam biru tua yang elegan, sedangkan Ilham mengenakan jas hitam rapi. Keduanya saling bertukar pandang penuh kebanggaan, merasa dihargai atas kerja keras mereka selama ini. Malam ini kita akan bertemu dengan pemilik perusahaan. Senang sekali rasanya bisa melihatnya secara langsung, sayang, ucap Widuri yang sudah tidak sabar untuk melihat atasannya tersebut. Ilham juga tampak tak sabar untuk bertemu dengan atasannya yang terkenal tegas dan cantik. Di dalam hatinya, Ilham merasa bangga karena akan bertemu dengan sosok yang selama ini dia idam-idamkan. Dan di saat ini sedang memikirkan itu, tiba-tiba sorot lampu mengarah ke pintu masuk pesta. Semua mata tertuju pada sosok yang memasuki ruangan. Seorang perempuan berparas cantik dengan senyum karismatik menghampiri kerumunan. Widuri dan Ilham yang tadinya mengira bahwa orang yang masuk adalah CEO mereka, dibuat terkejut kala menyadari bahwa sosok perempuan itu adalah Dilara. Kenapa mantan istrimu ada di sini, Mas? Tanya Widuri dengan rasa penasaran. Ilham terdiam sejenak mencoba memahami situasi ini. Aku juga tidak tahu, jawabnya kemudian sambil menatap Dilara dengan tatapan tak percaya. Kenapa Dilara bisa hadir di pesta perusahaanku? Untuk apa? Apa dia mau membuat masalah untukku? Gumam Ilham dalam hati, rasa penasaran memaksa dirinya untuk menyelidiki tentang kedatangan Dilara. Begitu pula dengan Widuri yang tidak kalah penasarannya. Ia bahkan berjalan menghampiri Dilara yang sedang melangkah ke depan. Tak hanya mereka berdua saja yang terkejut melihat kedatangan Dilara. Ilham dan rekan kerja Ilham yang pernah mempermalukan Dilara di sebuah restoran juga menghampiri Dilara yang ingin melangkah ke podium. Mereka merasa tidak percaya bahwa wanita yang dulu mereka hina itu kini tampil begitu anggun dan berwibawa. Dilara, seru Widuri dengan nada tinggi menghentikan langkah Dilara. Wanita itu menoleh ke arah Widuri dengan tatapan tajam yang membuatnya merasa sedikit gentar. Namun Widuri tetap mencoba bersikap angkuh di hadapan Dilara. Sedang apa kau ada di sini? Apa kau datang karena ingin membuat masalah untuk Mas Ilham? Ujar Widuri dengan rasa penasaran. Kalau kau datang untuk membuat masalah, sebaiknya kau pergi saja sebelum aku sendiri yang menyeretmu keluar Dilara. Sambung Ilham tampak marah karena mengira bahwa kedatangan Dilara memang untuk membuat masalah. Ini adalah pestaku. Tentu saja aku harus ada di sini. Jawab Dilara dengan tenang, seolah tak terkejut melihat Widuri dan Ilham di sana. Widuri dan Ilham tercengang mendengar jawaban Dilara. Mereka pun berpikir bahwa Dilara mungkin sedang berhalusinasi. Dilara, aku sangat kasihan padamu. Saking tidak terimanya dirimu ditinggalkan oleh Ilham, sampai kau menganggap pesta ini adalah pestamu. Dilara, ini pesta penyambutan atasanku, bukan pesta penyambutan orang tidak berguna seperti dirimu. Jadi please, jangan membuat malu dengan kelakuanmu itu. Dilara tak terpengaruh oleh ucapan Widuri. Ia tampak santai, melipat kedua tangannya di bawah dadanya sambil menatap Widuri dengan ekspresi netral.
Apa ucapanmu tadi untuk membuatku tersinggung, Widuri? Sayang sekali, karena aku tidak terpengaruh oleh omongan seperti itu. Dilara tersenyum sinis lalu melanjutkan. Aku sudah merelakan Ilham untukmu, karena aku sadar kalau orang yang lebih pantas bersama pria brengsek seperti dia adalah dirimu. Dilara, cukup, jangan bicara kasar tentangku. Kalau tidak, Ilham terlihat mulai marah, tapi Dilara langsung memotongnya tanpa rasa takut. Kalau tidak apa? Mau menyeretku keluar dari sini? Tantang Dilara. Kau menantangku? Ilham semakin marah mendengar ucapan Dilara. Seorang rekan kerja Ilham ikut menyahut. Ilham, seret saja dia keluar dari sini sebelum CEO kita masuk. Jangan sampai dia melihat mantan istrimu membuat kekacauan di pestanya. Beliau pasti marah dan mungkin akan menyalahkanmu. Mendengar ucapan rekan kerja Ilham, Dilara hanya terkekeh, menertawakan mereka yang belum menyadari kenyataan. Sayang sekali, kalian belum tahu siapa yang sebenarnya ada di balik kursi CEO itu. Hati-hati bicara karena nanti kalian akan terkejut sendiri. Dilara menatap Ilham dan rekan kerjanya dengan pandangan mengejek. Hatinya berdebar dengan percaya diri. Dalam benaknya dia menyimpan fakta yang sebentar lagi akan menggemparkan semua orang. Bahwa dirinya lah CEO yang selama ini dinantikan. Saatnya aku membalikkan keadaan. Biar mereka merasakan perihnya menghina aku sebelumnya. Umam Dilara dalam hati. Dilara, hentikan omong kosongmu dan keluarlah dari pesta ini sebelum aku bertindak kasar padamu. Teriak Ilham, marah dan tidak sabar karena sikap Dilara yang menantang. Dilara tersenyum sinis sebelum berkata, bagaimana bisa aku keluar dari pestaku sendiri? Yang lebih pantas keluar dari sini adalah kalian semua. Tegasnya seraya menatap Ilham dan 5 karyawan lain dengan tatapan tajam. Ia tak bisa menahan rasa gembira, merasa telah melihat balasan yang akan diterima Ilham dan yang lain. Lama lagi mereka akan tahu bahwa selama ini mereka telah meremehkan diriku. Batin Dilara. Ilham yang sudah kehilangan kesabaran dan tak ingin melihat wajah Dilara sejenak pun, menoleh ke arah penjaga pesta yang berdiri di depan pintu masuk. Hai kalian semua, seret perempuan ini keluar. Perintahnya dengan tegas, tidak menyadari kenyataan yang sebentar lagi akan diterimanya. Para penjaga itu mulai berjalan mendekati Dilara, namun sebuah tatapan tajam yang melesat dari mata Dilara membuat mereka berhenti. Kalian berani menyentuhku, akan kupecat kalian. Ujar Dilara dengan suara yang tegas dan berwibawa. Ilham, Widuri dan rekan kerja Ilham seketika tertawa mendengar ucapan Dilara, seperti seorang anak kecil yang menggoda temannya. Tapi segera setelah itu Ilham menghentikan tawanya dan kembali menatap Dilara dengan serius. Sepertinya kau memang sudah gila Dilara, katanya dingin. Ilham kemudian menoleh kembali pada kedua penjaga itu, merasa perlu untuk mengklarifikasi posisinya. Kalian harus tahu, aku ini wakil direktur perusahaan Maharaja Group, tegas Ilham. Sedangkan perempuan yang berdiri di depan kalian ini adalah orang yang tidak waras, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah diceraikan olehku. Jadi seharusnya kalian mendengarkanku, bukan dia, ucap Ilham. Merasa sudah menang sebelum pertarungan dimulai, namun di saat yang sama suara Rani terdengar berjalan menghampiri mereka. Hentikan, dan jangan berani menyentuh Bu Dilara. Tiba-tiba suasana menjadi tegang. Dengan langkah mantap, Rani melangkah ke tengah ruangan. Mata semua hadirin tertuju padanya. Kerumunan itu bisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Rani, sekretaris pribadi CEO yang selama ini dikenal tenang dan teratur, kini tiba-tiba berada di garis depan membela Dilara. Rani tidak ragu, dengan sopan, ia membungkuk dalam di hadapan Dilara. Menundukkan kepala seolah-olah memberi hormat kepada seorang pemimpin yang sangat dihormati. Semua mata membelalak, tak percaya dengan tindakan Rani yang menempatkan Dilara pada posisi yang lebih tinggi dari dirinya sendiri. Rani, apa yang kau lakukan? Bisik seorang kolega di sampingnya, suaranya penuh kebingungan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Rani mengangkat kepalanya, matanya tegas. Bu Dilara adalah pemimpin Maharaja Group. Tentu saya harus melakukan hal yang benar, menghormati seorang atasan. Jawabnya dengan suara yang berani. Sebagian besar tamu yang menyaksikan mengira bahwa Dilara memang CEO yang berkuasa di MH Group. Mereka terpesona oleh aksi Rani yang tampak tulus menghormati atasannya. Namun Ilham yang berdiri di depan Dilara tahu jelas bahwa Rani merupakan teman baik Dilara, hingga ia beranggapan bahwa tindakan Rani barusan hanyalah sebuah sandiwara. Ilham tersenyum sinis, mengamat-amati Dilara yang mencoba menampilkan diri sebagai pemimpin. Dalam pandangan Ilham yang penuh hina, ia berkata di depan semua orang dengan suara yang tenang. Aku tahu kamu berteman dengan Dilara, Rani. Jadi aku tidak bisa percaya kalau Dilara adalah CEO kita. Mendengar ucapan Ilham, Rani merasa amarahnya kian berkobar. Jadi ini yang kamu inginkan Ilham, mencoba mempermalukan Dilara dengan cara yang paling hina. Geram Rani dalam hati,
Dia berusaha menenangkan diri sejenak sebelum menjawab dengan tegas. Ilham, jangan bicara lagi atau kau yang akan malu nantinya. Ilham tersenyum sinis sambil menatap Dilara dan Rani seolah ingin melihat betapa terpukulnya mereka. Bukan aku yang malu Rani, tapi kalian berdua. Kalian sudah berani bersandiwara di pesta bos kita. Apa kau tidak takut dipecat karena sikapmu yang tidak tahu malu ini? Ilham lalu menoleh ke arah karyawan yang ada di ruangan tersebut. Semuanya dengarkan saya. Perempuan di depan saya ini bukanlah CEO kita. Dia mantan istri saya dan saya pernah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Jadi mana mungkin seorang suami tidak tahu asal-usul istrinya sendiri? Itu aneh sekali bukan? Jadi jangan ada yang percaya kalau dia adalah CEO. Dia hanya ingin menarik perhatian saya karena kenyataannya dia belum bisa melupakan saya. Dilara tercengang mendengar ucapan Ilham yang begitu percaya diri. Dia mengepalkan kedua tangannya, menahan amarah dan emosinya. Kamu pikir aku mengarang cerita dan berpura-pura hanya untuk menarik perhatianmu? Kamu benar-benar pria yang sangat memalukan. Aku bodoh sekali sampai bisa jatuh cinta dengan pria brengsek sepertimu. Dan aku menyesali diriku yang pernah jatuh cinta padamu. Lalunya dengan tatapan yang penuh keheranan. Ia berusaha tetap tenang dan menjaga emosinya. Meskipun sebenarnya ada perasaan kecewa di dalam hatinya. Ilham menyaksikan reaksi Dilara yang penuh dengan emosi. Aku tahu siapa kamu, Dila. Aku ingat betul bagaimana kamu selalu mengejarku, rela melakukan segalanya demi mendapatkan perhatianku. Itulah sebabnya aku yakin semua yang kamu lakukan hari ini hanyalah sandiwara belaka. Widuri yang berdiri di samping Ilham ikut menyahut dengan nada sinis. Benar-benar menyedihkan, Dila. Obsesimu pada Ilham seolah tak mengenal batas, hingga kamu rela merendahkan dirimu sendiri dengan cara seperti ini. Di saat itulah Dilara merasa kecewa dan marah menghadapi Ilham yang selalu memperlakukan dirinya tak berarti. Membuat hatinya merasa seperti tercabik-cabik penuh kebencian pada Ilham. Akan tetapi di dalam kepedihan itu, Dilara tahu bahwa dia harus menghadapinya. Karena bagaimanapun juga dia tak ingin terus menjadi bayang-bayang masa lalunya Ilham yang hanya akan menjadi bahan tertawaan keluarganya sendiri. Saat itu Disa dan Om Surya melangkah masuk ke dalam pesta. Sejumlah karyawan yang mengenali mereka tampak gembira karena pemimpin yang sebenarnya kini hadir. Ilham dan Widuri yang sempat bertemu Disa sebelumnya segera mendekat dengan langkah semangat. Mereka berusaha mencari perhatian dari Disa dan Om Surya, berharap bisa menyapa dan mengobrol sejenak. Namun betapa kecewanya mereka ketika Disa dan Om Surya justru melangkah melewati mereka tanpa henti. Dalam hati Ilham dan Widuri bertanya-tanya apa yang salah. Rasa kecewa mereka teramat jelas. Mereka menoleh ke arah Disa yang tampak begitu akrab dengan Dilara. Apa yang terjadi? Kenapa Bu Disa bisa kenal dengan Dilara? Batin Widuri sambil melirik ke arah Ilham. Mas, kenapa Bu Disa bisa kenal dengan mantan istri kamu? Tanya Widuri dengan nada keheranan. Aku juga tidak tahu. Jawab Ilham dengan nada ragu sambil melihat Disa yang sedang tersenyum hangat kepada Dilara. Kenapa kamu bisa tidak tahu? Kenapa kamu bisa tidak tahu? Bukannya selama ini kau selalu tahu tentang segala sesuatu yang ada di dalam hidup Dilara. Bahkan tahu siapa saja teman-temannya yang dekat dengannya. Ucap Widuri dengan kening berkerut. Menyadari bahwa Ilham sepertinya benar-benar tidak tahu apapun tentang Dilara kali ini. Mungkin Dila kenal Bu Disa dari Rani, jawab Ilham. Widuri diam. Ia malah tak percaya jika Dilara dan Disa hanya kenalan semata. Ia berpikir bahwa hubungan mereka tidak sesederhana itu. Lebih baik kita bicara dengan mereka. Kita perlu menjelaskan pada Bu Disa dan Pak Surya kalau Dilara sengaja pura-pura menjadi CEO tadi. Bu Disa pasti akan menegurnya dan memberikan nasihat yang baik supaya Dila sadar. Dan aku yakin beliau pasti akan bertindak tegas pada siapapun. Ucap Ilham berusaha menyembunyikan perasaan cemas yang mulai menyelimutinya. Widuri mengangguk setuju, kemudian mereka berdua mendekati Disa dan Surya dengan hati berdebar. Selamat malam Bu Disa, Pak Surya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ilham, Wakil Direktur Pemasaran yang baru saja diangkat oleh Bu Disa. Kami ingin membahas tentang masalah yang baru saja terjadi. Ucap Ilham sambil tersenyum ramah. Disa mengetahui siapa Ilham. Mantan suami Dilara yang telah mengkhianati Dilara hingga ia tak bersedia tersenyum pada Ilham. Kini Disa hanya bisa menatap dingin Ilham dan tak melayani ucapannya. Bu Disa, saya ingin menyampaikan hal penting. Ilham lantas menoleh ke arah Dilara. Wanita yang berada di sebelah Anda ini telah merendahkan jabatan Anda dengan mengaku sebagai CEO MH Group di depan umum. Dia melakukan itu hanya untuk menarik perhatian saya. Dan sebagai wakil direktur pemasaran, saya tak memiliki kuasa untuk mengusir seorang dari pesta ini. Jadi saya mohon ibu untuk mengusir wanita ini agar pesta kita tidak terganggu. Ilham tampak begitu percaya diri akan membuat Dilara terusir dari pesta ini. Tatapannya yang menatap Dilara tampak angkuh,
meremehkan Dilara yang dia anggap bukan siapa-siapa di pesta ini. Disa marah dengan perkataan Ilham. Dia sendiri pernah menyakiti Kak Dilara sampai membuat Kak Dila sulit untuk tersenyum. Sekarang dia kembali menghina Kak Dila di pesta Kak Dila sendiri. Laki kurang ajar. Batin Disa yang menahan untuk tidak mengeluarkan kalimat kasarnya karena menunggu perintah dari kakaknya. Sepertinya semua orang di sini tidak memiliki adab dan sopan santun, hingga berani menghina, tutur Disa dengan nada menegur. Ucapan Disa membuat Ilham dan orang-orang di sekitar mereka merasa bingung akan maksud perkataan Disa. Raut muka marah Disa terlihat jelas, khususnya oleh Ilham yang baru saja membahas tentang sikap Dilara tadi. Disa kemudian menoleh ke Dilara. "Kakak, maafkan aku. Aku tidak kompeten dalam menerima karyawan. Ternyata banyak karyawan di sini yang tidak punya sopan santun. Sepertinya harus diseleksi kembali." Ilham terkejut mendengar Disa memanggil Dilara dengan sebutan kakak sampai terdiam kaku menatap Disa. Apa maksudnya? Kenapa Bu Disa memanggil Dilara dengan sebutan kakak? Batin Ilham.